Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Harus semangat ya, pagi-pagi nggak boleh loyo ya. Kan masih pagi, jadi kalian masih fresh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Yang kemarin sakit sudah hadir lagi? Sudah. Jadi kalian sudah menjaga kesehatan dengan baik. Nah, namun sebelumnya supaya pembelajaran hari ini berjalan lancar dan kita mendapatkan manfaat, jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdiri. Satukan tangannya lipat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana, sudah siap hari ini untuk belajar? Bagus ya. Nah, karena kita ini sudah mulai di pagi hari, jadi harus selalu siap. Nah, namun sebelumnya mari kita lebih semangat lagi. Kita udah tahu tentang tepung pipa? Doakan kita kalian untuk melakukan tepung bituan dan tepung bitu. Kita coba dulu ya. Tepung bituan. Kita ulangi lagi sekali ya. Tepung bituan. Tepung bitu. Belum ada yang kurang kompak. Kita ulangi lagi sekali. Tepung bitu. Masih lagi sekali ya. Tepung bitu. Kita kombinasi tepung bituan dan bitu. Berbarengan ya. Setelah bituan kalian lanjutkan bitu. Tepung bituan bitu. Nah, kita ulangi, kalian tepung bituan dulu, habis itu lanjutkan bitu. Dan kita mulai ibu kasih clue tepung kombinasi ya. Tepung kombinasi. Mulai lagi sekali ya. Tepung bituan kan udah tahu. Coba dari tepung bituan dulu. Tepung bituan. Tepung bitu. Tepung kombinasi. Nah, tepung kombinasi belum bisa ya. Jadi konsentrasinya itu masih belum fokus. Nah, kita ulangi tepung bituan. Tepung bituan. Tepung bitu. Tepung bitu. Tepung bituan. Tepung kombinasi. Oke, nah, kita akan lanjutkan materi. Kemarin kita membahas tentang apa? Masih ingat? Nah, apa kemarin kita belajar? Ya, pencerminan atau refleksi, yaitu bagian dari apa? Transformasi geometri ya. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang refleksi atau pencerminan, sekarang kita lanjutkan. Ada berapa jenis dulu? Siapa yang ingat? Ada berapa jenis transformasi geometri? Ada? 4 ya. Siapa bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan apa saja transformasi geometri itu? Jenis-jenisnya? Kan sudah dapat baca juga. Siapa yang mau? Apa? 1 apa? Refleksi. 2 transformasi. Yang 3 evaluasi. Yang 4 evaluasi. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu transformasi geometri, yaitu tentang transformasi. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa sih sebenarnya tujuan kita belajar ini ya. Adapun tujuan pembelajarannya
mempelajari translasi ini, diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan konsep translasi atau pergeseran dengan benar. Kemudian kalian bisa menemukan titik bayangan hasil translasi. Yang ketiga adalah memecahkan permasalahan terkait translasi, yaitu dengan tempat. Dan yang keempat adalah menganalisis pemecahan masalah yang berkaitan dengan translasi atau pergeseran dengan tempat. Nah, kalau kemarin kita kan sudah mempelajari tentang refleksi. Nah, di sana kita juga menggunakan media. Media apa yang kita gunakan kemarin? GeoGebra ya. Jadi mana lebih gampang kalian menggunakan GeoGebra atau menggunakan buku kotak? GeoGebra. Sekarang pun kita akan menggunakan bantuan dari GeoGebra. Ya, kalian itu lebih mudah ya untuk menggambar. Jadi menggambar titik kemudian menggeser juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang translasi. Ada yang sudah mengetahui apa itu translasi? Nah, coba kita lihat di sini. Bisa dilihat di belakang? Bisa. Pojok sana bisa lihat? Pojok sana? Bisa. Bagus. Jadi supaya fokusnya biar jelas ya. Jadi tes dulu. Coba kalian perhatikan. Ini gambar orang baik. Kemudian yang berikutnya, orang apa itu? Jalan. Jalan ya. Berjalan. Kemudian kalian pernah ikut ya jalan? Ya. Yang jalan kemudian jadi petugas pas Ibra itu kan sering melakukan ya. Nah, ngapain aja di sana? Jalan. Ya dari satu posisi ke posisi yang lain. Berarti bagaimana kehidupannya? Berpindah atau bergeser. Nah, jadi materi translasi ini sudah kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian memindahkan meja ya, atau kalian dari sini mau ke kantin dan berpindah tempat juga ya. Jadi itu adalah salah satu konsep translasi. Jadi matematika itu tidak hanya fokus rumus ya, tapi ini sudah kalian gunakan. Dari sini mau ke toilet, dari sini mau ke kamar mandi, atau dari sini mau ke kantin itu kalian juga berpindah posisi. Nah, dari gambar ini apakah ada perubahan di sana? Perubahan apa saja? Tempat atau posisi. Terus apa lagi, ada yang lain berubah? Orangnya berubah apa tidak? Tidak ya. Nanti misalnya dari kurus jadi gemuk dan mungkin ya. Dan itu tetap sama. Jadi tetap sama. Kalau kalian dari sini mau ke ruang guru, kalian kembalinya juga sama. Atau dari sini misalnya Krisna, dari sini mau ke ruang guru, sampainya di ruang guru juga Krisna, bukan Rehan, itu tidak berubah ya. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, sehingga kalau kalian mempelajari materi ini, kalian dengan serius, misalnya dengan fokus dan mengikuti arahan, pasti kalian bisa menyelesaikan ya konsep-konsepnya, karena materi ini tidak sulit. Jadi aku yakin kalian pasti bisa. Nah, jadi di sini sudah kalian lihat konsepnya ya. Jadi coba dilihat dulu. Nah, dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 sudah kalian temukan, yaitu konsep apa? Perpindahan atau pergeseran. Nah, jadi itu. Nah, sehingga transformasi itu adalah apa di sana? Memindahkan. Nah, coba kalau misalnya biar lebih seru, kita bisa yang video ya. Dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter bentuk maupun ukurannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perubahan dari objek geometri yang diakibatkan oleh translasi. Untuk mengetahui bagaimana perubahan objek tersebut, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Ayah dan ibu sedang merenovasi ruang keluarga. Ibu ingin merubah posisi dari rak dinding yang ada di samping TV. Setelah berdiskusi dengan ayah, akhirnya mereka sepakat untuk menggeser rak dinding sejauh 6 meter ke kanan.
dan dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas sehingga posisi rak dindingnya tepat berada di atas TV. Jika kita buat pada koordinat kartesius, maka posisi awal dari rak dinding berada pada titik A, B, C, dan D. Sedangkan posisi akhirnya berada pada titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Berikut ini adalah proses perpindahan rak dinding dari posisi awal ke posisi akhir. Awalnya, rak dinding digeser sejauh 6 meter ke kanan. Artinya adalah bahwa rak dinding digeser sejauh 6 satuan ke arah sudut X positif. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pergeseran sejauh 4 meter ke atas. Artinya adalah bahwa rak dinding digeser sejauh 4 satuan ke arah sudut Y positif. Sehingga posisi akhir dari rak dinding adalah titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, adik-adik, perubahan rak dinding yang ada pada ilustrasi tersebut merupakan contoh dari kasus translasi. Sekarang coba kalian amati perubahan apa saja yang terjadi ketika rak dinding dipindahkan atau digeser. Ada 3 aspek perubahan objek geometri yang akan kita amati. Yang pertama adalah bentuk. Coba kalian perhatikan bentuk dari rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding tersebut mengalami perubahan bentuk? Jika iya, bagaimana perubahan bentuk yang terjadi pada rak dinding? Yang kedua adalah ukuran. Nah, adik-adik, coba kalian lihat ukuran rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding mengalami perubahan ukuran? Jika iya, coba kalian tuliskan dan jelaskan bagaimana perubahan ukuran yang terjadi pada rak dinding sebelum dan setelah digeser. Dan yang ketiga adalah posisi. Nah, adik-adik, coba kalian lihat posisi dari rak dinding sebelum dan setelah digeser. Apakah rak dinding tersebut mengalami perubahan posisi? Jika iya, bagaimana sih perubahan posisi yang terjadi pada rak dinding? Tuliskan jawaban kalian pada LKPD 1 selanjutnya. Berarti ada Nah, jadi di sana kalian sudah menyimak ya. Jadi tayangan videonya sudah disimak tadi terkait dengan translasi. Nah, untuk kali ini kalian masih akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Silakan boleh kelompok yang kemarin atau mau buat kelompok baru boleh. Nah, silakan dulu berdasarkan kelompoknya. Dan ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya. Dan setelah selesai diskusikan, kalian juga langsung bisa menggunakan handphonenya ya. Handphone yang sudah kalian bawa silakan digunakan. Dan siapkan handphone, kemudian siapkan pelajarannya, dan ibu akan membagikan LKPD. Sudah semuanya dapat kelompoknya? Sudah silakan. Kelompoknya.
Nah, seperti biasa, silakan diisi dulu identitas dari LKPD-nya. Kemudian kalian bisa mengeksplor, mencari bagaimana caranya memecahkan di sana. Bisa dilihat di buku paket, kemudian ada referensi lainnya. Jadi sudah ada di YouTube. Kemudian setelah kalian menyelesaikan itu, kalian bisa menggunakan GeoGebra ya untuk menggambar sebuah garis, sebuah tower dalam data. Masih kemarin. Nah, hasil menggunakan GeoGebra-nya bisa dikirim di WA grup kelas ya. Nah, silakan diskusi. Bagi siswa yang kurang jelas, silakan bertanya ya, nanti itu akan dibimbing. Silakan dibaca di sana ada beberapa permasalahan ya. Ya. Nah, di LKPD itu ada beberapa permasalahan yang bisa kalian pecahkan ya.
Misalnya filosofi nanti dari koordinasi dan setiap di jarak satuan satuan apa diameter Dan kalau bergeser, misalnya dia bertambah ukurannya atau tidak? Misalnya bertambah kan jaraknya. Ya. Nanti tabel yang baik itu bisa kalian coba menggunakan GeoGebra ya.
Lihat pertanyaannya. Kan dia berjalan satu buat. Tinggal menambah.
Ganyan po no? Golden. Ito man siya. Dibeberkan kalian pasti kita langsung nanti itu bisa stupanya dipakai menggunakan geobebra. Jawabannya
geografi kalkulator Smith. Ya. Nah itu berarti berhubungan dengan soal yang di atasnya ya. Tadi translasi di bawahnya ini. Berapa nanti titiknya yang mau ditranslasikan? Masih banyak sih ya permasalahan di sana juga ada itu. Nah, silakan dibagi.
Tadi waktu di balik. Jadi kali itu kan istri juga sampah saya berkata Nah, sekarang Bapak tanyakan tutorialnya ya. Khusus mengenai geometri transformasi ya. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai translasi ya. Kita langsung aja, kita buat titik ya sebenarnya kita pilih yang ini Misalnya membuat sebuah titik. bisa di sini ya. Atau kita input di sini, nah itu boleh ya. Misalnya saya ulangi, bisa saya input di sini, saya mau titiknya 2,1 misalnya, jadi ini Misalnya 2,1. 2,1 yang bentuknya ya, dan enter. Nah, jadi kita akan translasikan sejauh T sama dengan AB, dan hal ini vektor ya. Jadi kita insert vektor, kita pilih yang ini. Nah, vektor ya. Karena vektornya di sini. Bisa aja ya mau di mana. Kayak ini vektornya. Ya, vektor DC atau vektor U. Di mana vektor U itu C dikurangi B ya. 5,48 dikurangi 2,74, hasilnya 2,74.
2,66 dikuat 4,02 hasilnya negatif 1,36. Nah, itu DC, C non B. Nah, ini ya. Nah, cara mentranslasikannya untuk kita ini caranya adalah kita pilih yang ini. Nah, ini ada refleksi ya. Kita pilih translate by vector. Kita klik titiknya, lalu klik vektornya. Nah, ini dia aksennya di sini. Nah, ya. Bisa membedakan warnanya ya, kita bisa di sini klik kanan, berarti. Nah, kita pilih colornya misalnya untuk membedakan warna merah ya. Terus nah, ini warna merah ya. Jadi A21 Dan sekarang yang pertama kalian cari dulu aplikasi GeoGebra-nya dibuka. Setelah itu cari vektor, ada vektor ya. Nah, vektornya itu seperti cermin. Kalau kemarin kita kan Cartesiusnya sebagai cermin. Sekarang vektornya yang akan mentranslasikan. Dan setelah itu baru kalian akan translasikan jadi translate kemudian cari udah ketemu vektornya di bawahnya itu ada di bawahnya itu vektornya kalian bisa saling berbagi rekamannya ya di grup saya.
Pasti godeng, Jack galangin sen. Mantap, Sen. Coba kalau sudah bisa bisik pakai poligon. Jangan lanjut. Siapkan ini nomor. Nah, maksud vektor di sini adalah bergeraknya berapa langkah. Misalnya
langkah, misalnya ya, 2 langkah ke kiri atau 2 langkah ke kanan, atau ke atas atau ke arah bawah. Itu maksudnya sehingga kalian menggambar vektor dulu. Nah, setelah selesai vektor, misalnya 2 langkah, nah itu kalian akan menggambar koordinatnya. Koordinat yang tadi. Dan koordinatnya misalnya kita ambil 3,2. Lalu ini vektornya pergeserannya 2 langkah ke kiri ya. Nah, kita setelah itu kalian cari transform. Nah, transform itu ya, transformasinya maksudnya. Kalkulatornya itu ada di tool sebelah algebra dan tool. Toolnya itu kalian cari dulu transform. Setelah ketemu transform, kalian bisa mencari Selesai dia ya. selesai kuliah. Nah, ini transform ya. Transform kalian cari di sini kan ada reflect about light berarti itu refleksi, reflect about void berarti merefleksikan titik. Kemudian kalau translate by vector ini adalah mentranslasikan dari vektor yang kalian ya. Nadir, yang tahu sih. Hapus kali hapus. Jadi nggak hapus nih. Nah, bos. Jadi dia akan bergeser sejauh ini. Jadi klik dulu titiknya, setelah itu klik vektornya, translate, setelah itu vektor, lalu dia akan muncul bayangannya. Artinya dia bergeser 2 langkah ke kiri. Nah, berapa kalian mau kita bergeseran? Saya kita ulangi lagi sekali. Cai udah dipoto langsung ke bawah, jadi dia. Siapa tuh? Dia bayar ini. Nah, ini kan ada sebuah titik 3,2. Setelah itu kalian cari di sini line ya yang lainnya. Nah, lain ini kan ada lain. Di sini ada vektor. Nah, vektor ini kalian ketik. Vektor ini menunjukkan berapa sih translasinya. Misalnya berapa langkah, 3 langkah misalnya bergeser. Misalnya di sini. Misalnya pergeserannya sejauh berapa langkah. Nah, ini. Berarti 1, 2, 3 langkah ke kanan. Sudah, vektornya sudah. Nah, kalau misalnya mau ke bawah boleh ya. Kalau bawah itu kalian geser vektornya ke sini. Nah, berarti sudah ya. Jadi berapa kontaknya ini kalian bisa hitung. 1, 2, 3, 4, jadi 4 ke bawah. Nah, setelah itu lalu kalian akan mentranslasikan tinggi ya 3,2. Kalian cari di sini transform. Nah, transform lalu translate by vector.
Bisa. Kencang sekali lihat lagi doyan sih. Jadi absennya apa di sini? Diego. Absennya apa di sini? Titiknya, kemudian vektor, gambar vektor, setelah itu gambar titik, setelah itu klik titiknya, klik translate ke bawah lain, translate ke vektor, setelah itu klik di sini, vektornya nanti bayangannya akan muncul di sini. Bayangannya muncul di sini. Berapa yang dibentuk vektor, segitu dia akan bergeser ya. Jadi dia tadinya ada di 3,2, kemudian bayangannya akan menjadi 6,2 karena dia bergeser sebanyak 3 langkah ke kanan. Kita ditambahkan berikutnya. Jadi kalau translasi pakai vektor, kalau refleksi kemarin pakai refleksi bawah lain. Dan karena waktunya sudah habis untuk diskusi, kalian sekarang akan presentasi. Bayu, kirim. Video. Yang sudah selesai bisa kirim ke Yang pertama. atau satu orang boleh akan menjadi mendemonstrasikan. Nah, jadi kita kemarin tadi mendemonstrasikan cara menggunakan memindahkan sebuah titik vektor ya. Nah, nanti kemarin untuk mendemonstrasikan cara mentranslasikan menggunakan GeoGebra. Kemudian yang presentasi pertama itu adalah kelompoknya Bu Bayu. Silakan. Kelompoknya Bu Bayu yang mempresentasikan FABD. Kemudian yang mendemonstrasikan adalah Bu Martin. Silakan. Presentasi dulu apa mau demonstrasi dulu? Presentasi dulu. Ya, silakan kelompoknya Bu Bayu dulu Pak. Ya. Temu. Tidak ada orang. Itu sih. Nggak panahan. Silakan maju kelompoknya semuanya. Nah, yang lainnya silakan memperhatikan. Ya. Baik, jadi di sini kita melihat ada masalah yaitu letak-letak stupa pada Candi Borobudur. Sini masalah satu yaitu berapa koordinat stupa 2, stupa 3 dan stupa 4. Sudah dapat kita lihat di sini dan penjelasannya ada di sini yaitu setiap sumbu itu adalah satu satuan. Sehingga stupa 1 berada pada koordinat 1,0, stupa 1 berada pada koordinat 0,0 dan stupa 2 berada koordinat 1,0, stupa 3 berada pada koordinat 2,0 dan stupa 4 berada pada koordinat 3,0.
Tidak berada di koordinat atau mengarahkan untuk lalu apa digeser ke arah di mana posisi keempat yang digeser jadi keempat berada di koordinat 2,1 dan kita berusaha dengan lain keempat digeser ke bawah di mana posisi keempat sudah digeser Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Jadi silakan. Silakan Ya, Bapak. silakan Bapak. Berapa satuan pergeserannya? Yang nomor 3. Saya bacakan ulang. Jika stupa 3 digeser ke kanan, arah suhu F positif sejauh 2 satuan. Jawabannya 2 satuan. Persatuan. Jadi pergeseran vektornya adalah sebanyak 2. Mungkin ada yang lain lagi? Sudah cukup ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompoknya kembali. Yang berikutnya adalah silakan. Bung Ade tadi sudah kelihatan hampir yang menggunakan BBK. Nah, sekarang Pak akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mentranslasikan sebuah ketik. Nah, yang lainnya bisa memperhatikan teman kalian sedang mendemonstrasikan. Nah, kemarin akan mendemonstrasikan geser, Nah, jadi untuk menggambar koordinat baru dihapus dulu ya. Di HP kalian juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kalian. Nah, yang pertama pilih dulu koordinat ya. Koordinat berapa? Kembali yang sedih. Lalu kalian bisa klik tool. Nah, toolnya itu akan muncul. Tiga koma dua. Hendak.
Nah, perhatikan yang ada di layar ya. Nah, jadi kalian bisa mengikuti menggunakan GeoGebra ya. Baik teman-teman, saya akan jelaskan tentang yang pertama bisa lihat bagian tools untuk memencet bagian poin dan pilih titik yang sesuai dengan koordinat yang telah disediakan. Setelah itu bisa kalian scroll ke bawah dan mencari translate by vector, lalu memilih titik bayangannya. Sekian, terima kasih. Ya. Ya, demikian tadi demonstrasi dari Ade sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ade dulu ya. Nah, jadi di sana pertama kalian tentukan dulu titiknya. Misalnya titik koordinatnya adalah 3,2. Setelah itu kalian cari vektor. Dan vektor ini setelah itu diklik, kemudian cari transform. Nah, di transform itu nanti ada translate by vector. Misalnya kalian mau menggeser titik seberapa, misalnya 3 satuan ke kanan, 3 satuan ke kanan, klik dulu ini A dan B-nya, setelah itu muncul vektor ya. Nah, setelah muncul vektor di sini kalian klik, kemudian translate by vector, lalu akan muncul bayangannya di sini ya, sejauh 3 satuan ke kiri. Karena ini tanda panahnya kan ke kiri. Tanda panah ini maksudnya vektornya, berarti bergeser sejauh 3 satuan ke kiri. Nah, sehingga tadinya di koordinat 3,2 setelah digeser maka dia akan menjadi ke kiri, dia berarti mengurangi ya, kalau ke kiri itu mengurangi atau ditambah negatif. Berapa langkah? 3 langkah. Sehingga koordinat yang baru terbentuk adalah
Berapa di sini? Ya. Di sini adalah 0,2. Sudah tadi Komades sudah mendemonstrasikan dan sudah ada teman kalian yang sudah presentasikan terkait LKPD-nya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan dengan evaluasi ya. Nah, sekarang kalian kembali ke posisinya dulu ya, kembali ke posisinya. Kembali ke posisi awal ya. Nah, Ibu akan membagikan evaluasi. Jadi sini ada soal yang akan dibagikan. Kalian akan menyelesaikan nanti dalam waktu 5 menit ya. Nah, Ibu bagikan ini soalnya. Ini berapa ya? Di sana ada 2 soal, kalian bisa baca dulu. Itu semua soalnya terkait dengan transaksi. Kalian juga bisa menggunakan menggaris, menggambar menggunakan kertas pulpen atau kalian bisa menggunakan GeoGebra untuk membantu menyelesaikan ya. Bisa dipakai ya. Nah, soal yang kedua di sana ada translasi dari poligon. Kalian bisa menggunakan aplikasinya untuk membantu menyelesaikan soal. Dan ingat juga yang tadi hasil kerja kalian itu bisa dikirim di grup kelas ya. Di WA kelas kalian kirim hasil translasinya yang tadi yang pakai GeoGebra. Yang diperhatikan bahwa soal di bawahnya itu ya, dan ada penilaian pengetahuan yang di sana. Silakan kerjakan. Dikerjakan ya dalam lembaran. Disinyaman kemudian nomor absen. Yang ini dikerjakan. Jadi bagi harus kebebasan berjalan untuk menuju kebebasan berjalan ke arah selatan sejauh 5 satuan. Ini bisa kalian gambar koordinatnya. Boleh menggunakan GeoGebra ya. Ya, ini itu tugas individunya. Semua mengerjakan tugas individunya. Boleh dibaliknya langsung, boleh dibaliknya langsung, boleh yang kurang kertasnya, boleh menggunakan kertas.
Jam 11 selesai kegiatan, artinya dipukul lagi ya.
Sudah selesai? Kalau sudah habis, silakan dikumpulkan dulu. Dan silakan dikumpulkan hasilnya. Nah, dari hasil evaluasinya sudah selesai. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan ya yang tadi? Ya, silakan Mira. Untuk memberikan kesimpulan. Sifat-sifat translasi. Berikut sifat pada translasi yaitu satu, bangun yang digeser dalam kurung dilatasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser dalam kurung dilatasi mengalami perubahan posisi. Ya. Tangan untuk Mira ya. Jadi teman kalian sudah menyimpulkan hasil translasinya adalah kalau dia itu bangun digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi hanya mengalami perubahan posisi. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu untuk hari ini? Ya. Nah, kalau tidak nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya yaitu rotasi di pertemuan berikutnya ya. Nah, kalau tidak ada, bagaimana hari ini pembelajarannya? Nah, kalau demikian karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas mengakhiri dengan doa dan kita akhiri dengan salam sakti ya. Berdiri. Patukan. Om Santi Santi Santi. Berdoa. Berdoa selesai.